Saudara, untuk mengetahui bagaimana evaluasi yang ideal terkait dengan penanganan MBG di sejumlah daerah, kita masih terhubung dengan peneliti dan juga pengajar kebijakan kesehatan Griffith dan Yarsi Diki Budiman. Mas, tadi kita sempat terpotong begitu, sudah ada beberapa Ya, evaluasi yang harus dilakukan termasuk soal titik pasok, ideal SPPG ini bisa menangani berapa wilayah. Jadi pertanyaannya, kalau sekarang keracunan massal ini terjadi di sejumlah titik, apa yang harus dilakukan? Harus ditutup, dihentikan, atau ada hal lain yang mungkin bisa dilakukan? jadi kalau ada situasi seperti ini, standar kebijakan atau standar sikap yang harus diambil oleh pimpinan atau itu pemerintahan pusat ataupun daerah adalah menghentikan sementara, jadi moratorium. Karena jangan sampai keselamatan anak tadi ya di nomor dua kan ya. Jadi ini penting ya. Eh, dan ini kan namanya sementara tentu dalam rangka evaluasi tadi. Karena jangan sampai katakanlah ternyata belum ada apa atau belum tersertifikasi tadi misalnya untuk sanitasi dan hygiene-nya. Nah, ini pastikan dulu bahwa kita menempatkan orang-orang yang paham, termasuk bukan hanya tersertifikasi, tapi dijalankan. Jadi ini pengawasan menjadi hal yang penting. Salah satu temuan dari diskusi terkait keracunan ini kan ada yang bahwa ternyata alat perlindungan dirinya, masker, penutup kepala tadi yang harusnya dipakai, ternyata dalam kondisi-kondisi tertentu tidak dikenakan. Atau yang disebut dengan bahwa ini harus segar, kurang dari 4 jam, ternyata sudah disiapkan dari malam jauh hari sebelumnya. Nah, ini kan satu hal yang perlu adanya pengawasan. Kemudian saya sebetulnya dari awal sudah menyampaikan bahwa ini kan program sangat strategis dan besar, perlu satu koordinasi, konsolidasi lintas sektor. Jadi sebetulnya giat ataupun adanya semacam gerakan bersama antar kementerian sekarang dengan Kementerian Dalam Negeri sekarang terlihat jauh lebih aktif. Itu harus dari awal sebab harus begitu. Dan itu setiap wilayah harus seperti itu. Jangan sampai yang muncul dan repot sendiri adalah bagian itu sendiri. Karena bagaimanapun yang punya apa namanya jejaring, SDM, alat untuk melakukan pemantauan atau penilaian kan dinas kesehatan misalnya atau Badan POM di daerah. Ini yang harus terjaga gitu, terjaga. Dan ini yang saya sampaikan tadi, tata kelolanya adalah oh bagaimana nih pengaturannya karena mereka mungkin tidak ada anggarannya melakukan misalnya supervisi dan lain sebagainya. Ini hal yang sangat sederhana tapi sangat esensial karena Oke, operasional menjadi salah satu yang penting. oke. Selain Pak, itu hal lain ya, jangan sampai kita juga meniadakan evaluasi. Evaluasi itu antara lain melihat hasil uji laboratorium di lokasi di mana terjadi KLB itu apa yang menjadi penyebab. Misalnya kalau bicara sekali lagi saya merujuk pada hasil Jawa Barat bagus sekali ada mereka melakukan uji ini bahwa mereka menemukan salmonella misalnya dan juga Bacillus cereus ditambah sebagian kecil yang nitrit ini. Nah, faktor risikonya kan jadi jelas bahwa airnya kurang bersih, peralatan masak tidak steril, kemudian makanan yang disimpan juga cenderung terlalu lama di suhu ruangan. Nah, ini yang diperbaiki gitu. Jadi solusinya kan jelas ada dan secara umum sekali lagi keselamatan anak nih dan juga yang terlibat di dalam proses ini harus diutamakan daripada kejar target. Kenapa saya bilang ada kejar-kejar target? Karena di dalam narasi beberapa waktu lalu dari beberapa pihak di pemerintahan khususnya yang mengelola ini keluar ini harus sesuai target, sesuai target. Nah, ini yang tidak boleh. Hati-hati dalam bicara dan komunikasi risiko ini menjadi penting ya. Karena sekali lagi kita inginkan program yang baik dikomunikasikan juga dengan baik. oke, jadi singkat Pak, berarti sertifikasi ini Hmm. hal yang wajib dimiliki oleh setiap SPPG. Sangat wajib ya. Jadi wajib ada sertifikasi laik hygiene, chefnya, petugas keamanan pangan yang terlatih juga pengawasan suhu makanan yang ketat. Nah, ini yang harus dijaga ya. Dan satu lagi, satu data nasional ya dan juga komunikasi satu suara dari BGN-nya, Kemenkes dan juga Badan POM termasuk Kementerian Dalam Negeri supaya publik tidak bingung. Oke,
Tadi Anda sempat menyampaikan bahwa harus diawasi. Siapa Pak yang harus mengawasi? Karena kalau kita lihat praktiknya di lapangan bagi beberapa sekolah yang memang punya kesadaran begitu, ini komite sekolah, jadi orang tua yang kemudian mengawasi. Tapi hanya di sekolah, jadi MBG-nya sudah sampai begitu ya. Nah tadi Anda menyampaikan harus diawasi. Siapa pihak yang harus mengawasi khususnya terkait dengan tata kelola dari titik pasok ke dapur sampai dengan ke sekolah? Kan ini tentunya sebetulnya di dalam proses ini keterlibatan civil society ya itu juga menjadi hal yang penting ya. Termasuk sebetulnya kalau bicara apa namanya proses seperti ini Badan POM bahkan Kementerian Perdagangan itu di bawah dan jajaran di bawahnya itu juga harus yang menjadi bagian dari keterlibatan ini. Dan ingat di dunia profesional ini kita juga punya misalnya ahli sanitasi, ahli gizi ya, perhimpunannya dan semuanya ini harus juga dilibatkan ya. Karena mereka itu banyak yang dengan sukarela kok ikut dalam ingin berkontribusi dalam hal seperti ini. Nah, tinggal pemerintah silakan membuka diri ya untuk bisa mendapatkan satu pemantau yang membantu ya, yang independen ya. Mereka tidak akan segan-segan kalau mereka karena mereka kepentingannya adalah ya tentu untuk kebaikan program ini dan juga anak-anak gitu. Oke, jadi kalau kita bahas poin per poin Pak, yang secara strategis begitu ya harus dilakukan, usulannya apa saja Pak? Perbaikan-perbaikan yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah? Pertama tentu moratorium sementara ya pada lokasi KLB ya. Artinya lokasi KLB karena yang tidak ya nggak usah moratorium. Itu penting ya, penting karena itu menunjukkan sense of crisis. Ya, jadi kalau ada misalnya katakanlah kecelakaan di jalan ya berhentikan dulu nih, alihkan lalu lintasnya kan seperti itu sederhananya, logisnya. Kedua, kita evaluasi adalah terutama pada daerah-daerah yang melahirkan banyak kasus seperti ini, antara lain ya di Jawa Barat dan beberapa tempat lain. Nah, kemudian ketiga, ini semuanya prosesnya harus paralel, ya, prosesnya harus paralel. Dan kita juga berharap ada keterlibatan aktif dan proaktif dari kementerian lembaga yang memang berkaitan dengan proses program makan bergizi ini gitu. Dan kemudian di sisi lain secara paralel juga perbaiki ya strategi komunikasi risiko di setiap level. Cukup misalnya satu atau siapa yang ditunjuk kalau ada kasus seperti ini ya. Jadi dalam ilmu komunikasi strategi risiko ini jangan sampai kalau ada kasus seperti ini semua bicara pemerintah, semua bicara terus datanya berbeda. Ini bukannya menenangkan malah membuat panik. Ini yang harus diperbaiki juga ya. Dan terakhir mungkin saya kira sampaikan ya bahwa semua proses ini harus transparan disampaikan berkala pada publik bahwa oke, kita sudah perbaiki nih. Ini misalnya dari sekian jumlah SPPG ini yang tadinya belum tersertifikasi sekarang dalam target 1 bulan ini sudah dicapai. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas, ada banyak catatan dari mulai moratorium, evaluasi sampai dengan harus ada koordinasi antar kementerian dan lembaga supaya program prioritas ini bukan hanya kejar target tapi juga bisa memberikan gizi kepada anak-anak di Indonesia. Terima kasih peneliti dan juga pengajar kebijakan kesehatan Griffith dan Yarsi Diki Budiman.